Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Anak-anakku sekalian, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Semua sehat? Sehat. Yang pastinya sudah sarapan ya sebelum ke sekolah. Sudah, siapa yang belum sarapan? Jadi sebelum kita ke sekolah harus sarapan biar sehat, biar menerima pelajarannya juga serius, fokus. Berdoa biar ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Bisa nih kita pimpin doa? Silahkan. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, saya mohon kita bersatu dalam doa mulai. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan Terima kasih ini kita mengecek kehadiran anak-anakku ya. Mikael David, Hadir Ibu. Yan Hendrik Mamoribo, Cindy Mansobe, Chelsea Aprilia Maniwa. Ya baik, semua hadir ya. Ya baik. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita santai dulu, relax. Kita mau nyanyikan lagu pelajar Pancasila sebagaimana kita di kurikulum Merdeka. Jadi, ayo anak-anakku sekalian berdiri, kita menyanyi bersama-sama lagu pelajar Pancasila. Semua menyanyi ya. Semua menyanyi.
apa, Gloria? Nah, sistem operasi, di mana dalam sistem operasi itu terdapat dua perangkat, yaitu hardware atau perangkat keras. Kemudian di situ ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu ada di dalam komputer ini. Jadi di situ kita menggunakan minggu lalu aplikasi Word. Jadi dia berbentuk perangkat lunak. Apa kira-kira? Internet. Menurut kalian biasa ada yang pesan-pesan makanan apa? Lewat apa itu? Ya, maksudnya memakai jaringan apa? Internet. Jadi itu semua manfaat internet. Jadi manfaat internet itu bukan cuma satu saja, tapi banyak dan semua positif. Kita di rumah saja bisa memesan barang, datang barangnya tanpa kita keluar rumah. Itu menggunakan semua jaringan internet. Nah, untuk pelajaran hari ini kita masuk di materi jaringan komputer dan jaringan internet. Di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik menjelaskan pengertian jaringan komputer dan peranannya bagi pengguna. Yang kedua, peserta didik menjelaskan berbagai teknologi yang digunakan pada jaringan komputer. Yang ketiga, peserta didik menuliskan berbagai jenis jaringan komputer serta persamaan dan perbedaan berbagai jaringan tersebut. Yang keempat, peserta didik menuliskan berbagai perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan komputer. Nah, di sini materinya jaringan komputer dan internet. Nah, apa itu pengertian dari internet? Pengertian internet itu adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu sama lainnya dan bisa bertukar data. Kemudian khususnya handphone itu bisa dipakai untuk menggunakan internet. Kalian bisa chatting dengan teman-teman yang jauh lewat apa? Handphone. Ya, itu kan menggunakan internet. Apalagi, Aliano? Apalagi? HP itu bisa digunakan untuk jaringan internet untuk mencari apa? Ya, apalagi yang ke-10 ini harus pintar-pintar mencari informasi. Harus mencari informasi banyak-banyak. Jadi harus menguasai itu apa ya jaringan internet. Seperti sekarang kita hubungkan dengan komputer yang jadi server di depan. Kemudian kalian bisa mengakses lewat komputer yang akan menampilkan sebuah video pendek yang di situ akan menggunakan aplikasi Canva. Ibu akan tayangkan video Canva. Silakan anak-anak disimak videonya ya. Karena sebentar itu dari video ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan disimak video pendek ini. Lalu kali ini saya mau sharingkan kepada Anda tentang cara bikin video pendek di Canva. Dan ini gampang banget ya. Jadi kalau hari ini Anda sedang bingung bagaimana caranya untuk promosi, Anda mau bikin flyer, Anda mau bikin konten yang menarik di Instagram Story Anda atau Facebook Story Anda, tapi Anda nggak ngerti gimana caranya untuk bikin video animasi yang sebetulnya menarik banget buat orang. Jadi kita bisa melihat cara kerja jaringan komputer dengan jaringan internet. Jadi lewat aplikasi Canva ini kita bisa melihat berbagai macam template, ada template dan kita bisa edit. Nah, dari video yang tadi ini, Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Misalnya di sini kelompok 1 dari Salomita sampai Chelsea. Kalian Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kalian kerja secara berkelompok karena sudah menyimak video yang tadi. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini yang kelompok 4 ya. Jadi kerja berkelompok, bukan kerja mandiri. Jadi didiskusikan.
kelompok dulu. Sudah ada ya? Tapi harus boleh dia kelompok. Yang kelompok 4, kelompok 1 tadi saya lihat sudah menjadi, silakan dikirim ya bagi di nomor 085 24 60 11 4. Yang bisa kamu dapatkan dari berikut saya bikin katakan tadi. Ya baik, untuk kelompok 4 yang sudah mengirim linknya silakan presentasikan perwakilan 1 orang ya. Silakan kelompoknya, namanya disebut ya. Suaranya dikasih besar. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Michael David dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Bagian-bagian komputer yaitu 1. Hardware, 2. Software, yang ketiga firmware. Yang ke-1 hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Yang kedua software yaitu sekumpulan instruksi atau kode-kode dan data-data tertentu yang berfungsi untuk menjalankan sebuah program atau perintah yang ada di dalam komputer. Yang ketiga firmware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Contoh hardware yaitu 1. CPU, 2. mouse, 3. keyboard, dan 4. monitor. Sedangkan contoh software yaitu 1. PowerPoint, 2. Microsoft Excel, yang ketiga Microsoft Word, yang keempat Chrome. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Selamat pagi semua. Yang kedua, caranya Tahat Besi. 3. Robika Inggalbo. 4. Juwita Kaviar. Kelima, saya sendiri yaitu Elsi Rayas. Apa itu media sosial? Media sosial adalah perantara digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan perantara digital
yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Menurut penelitian para ahli, yang pertama yaitu Becca Levis tahun 2010. Di sini dia menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Yang kedua yaitu menurut Chris Brogan tahun 2010. Di dalam bukunya menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat komunikasi yang membuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Yang ketiga, menurut Dave Carpen 2010 dalam bukunya mengungkapkan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik itu antara individu maupun antara kelompok seperti organisasi. Next, sejarah singkat media sosial. Perkembangan media sosial menjadi cukup masif dan berbanding lurus dengan perkembangan internet. Internet itu sendiri pada awalnya perkembangan media sosial terjadi pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan butelin yang ditemukan oleh Watt Christensen dan Stanislas. Friendster adalah sosmed tertua di Indonesia, dibuat sekitar tahun 2002. Aplikasi tersebut sangat digandrungi anak muda pada masa-masa itu. Penggunanya dapat membagikan foto, video, hingga mengirimkan komentar ke teman yang ditambah sebagai teman. Next, fungsi media sosial. Fungsi media sosial sebagai salah satu platform digital yang paling banyak digunakan saat ini. Media sosial berhasil menghubungkan hampir setiap orang yang memiliki akses internet. Namun, fungsi media sosial ternyata tidak hanya sebatas itu saja. Ada banyak sekali fungsi lain seperti sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi penggunanya. Namun, seiring dengan perkembangannya, internet dan teknologi media sosial lebih dari hanya komunikasi. Yang berikut, marketing. Fungsi kedua dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pembisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Itu saja presentasi kami dan saya kembalikan. Tepuk tangan.
Silakan. Sebut namanya ya. Bila nama kayak si David. Silakan presentasi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil video kami yang kami buat dalam bentuk poster, yaitu manfaat internet. Apa itu internet? Internet adalah salah satu media yang dibuat untuk membantu manusia baik dalam memperoleh informasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan sesama kita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun manfaat-manfaat internet tersebut, yaitu Mencari informasi. Adapun manfaat-manfaat internet tersebut, yaitu setelah memahami konsep internet tersebut, konsep pentingnya kita untuk berinteraksi dengan orang yang berada di sekitar. Adapun manfaat internet, yaitu setelah memahami konsep internet, kita akan memaparkan apa itu manfaat internet. Yang pertama, internet memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang kita belum ketahui. Yang kedua, internet juga dapat membantu kita untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman kita yang berjauhan dengan kita. Yang ketiga, media internet juga dapat membantu kita untuk memperluas pengetahuan kita. Berikut jenis-jenis internet. Internet merupakan yaitu mencari informasi melalui mesin pencarian seperti Google. Yang kedua, berinteraksi dengan orang-orang yang berjauhan dengan kita seperti menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Yang ketiga, internet juga dapat kita gunakan untuk berbelanja dan berjualan produk. Misalnya menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Adapun dampak negatif dari internet tersebut, yaitu memicu kecemasan saat tidak terhubung pada internet. Kedua, kesulitan dalam mengatur waktu. Remaja menggunakan internet untuk berbagai keperluan seperti mencari informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi keuangan. Namun pada kasus kecanduan internet, remaja cenderung menghabiskan waktunya untuk berselancar atau bermain game tanpa melakukan aktivitas yang semestinya. Tiga, perubahan suasana hati. Menggunakan internet atau tidak dapat mengaksesnya, mereka juga dapat murung atau jengkel dan marah. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu kelompok lagi, silakan. Silakan presentasikan untuk kelompok 2. Iya. Silakan perkenalkan nama
kami. Tentang jaringan internet. Pengertian jaringan internet adalah jaringan komunikasi. Pengertian jaringan internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Fungsi internet, 1. Sebagai media komunikasi. Penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai media sosial, aplikasi chatting, dan lain-lain. 2. Sebagai media untuk akses informasi. Kehadiran internet akan membuat orang-orang lebih mudah berbagi informasi yang dibutuhkan. 3. Sebagai media bertukar sumber daya. Beberapa data atau sumber daya yang sering dibagikan antara lain jurnal, makalah, video, dan foto. 4. Sebagai media akses berita. Dengan semakin banyaknya berita online ataupun media online, tentunya berbagai peristiwa terbaru bisa dengan mudah diketahui. Manfaat jaringan internet. 1. Penggunaan internet dapat Manfaat jaringan internet. 1. Penggunaan internet dapat berkomunikasi secara jarak jauh. 2. Dapat membantu untuk mencari informasi di situs atau website atau mengenai sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam sebuah buku. Dampak dari penggunaan jaringan internet. 1. Adanya kemudahan akses untuk konten yang berbau pornografi. 2. Adanya bahaya pencurian data pribadi dari internet. Kesimpulan, itulah rangkuman informasi mengenai pengertian jaringan internet, fungsi, manfaat, dan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Tuan Pemuda. Jadi dari materi kita Ibu simpulkan tentang jaringan komputer dan jaringan internet. Dari aplikasi Canva ini kita mengakses atau kita bisa mengakses banyak template-template yang indah, yang menarik untuk kita pelajari. Jadi kalian akan lebih bersemangat lagi untuk belajar dengan menggunakan aplikasi Canva dengan jaringan internet. Selanjutnya, Ibu akan membagikan hasil lembar evaluasinya ya. Ini dikerja per individu, jadi bukan per kelompok. Ya baik, Ibu tanya bagaimana perasaannya hari ini? Jadi sebelum kita tutup, Ibu ingatkan untuk minggu depan kita belajar tentang brainware, bagian dari sistem komputer. Salam kepada Ibu Guru.